pertanyaannya, kita kan sampai saat ini belum menemukan Al-Hasani yang berhablu G. Nah, seandainya kita menerima Pak Alawi ini sebagai zuriat, otomatis Al-Hasani punah berarti, Pak Sugeng? Ada Al-Hasani, cuma satu orang. Itu tapi jarak genetiknya 17.400 tahun dengan Pak Alawi. Masuk akal nggak? Tapi cuma satu orang, ya, namanya grup ya harus banyak tuh ya. Kalau satu orang repot. Ya kalau 17.000 tahun yang lalu, sementara Ali bin Abi Thalib kan cuma 1.400 tahun yang lalu, Pak Sugeng. Ya kakeknya mereka masih kejar-kejaran sama mamut, entah Ali siapa namanya. Itu zaman prasejarah loh Pak Sugeng, 17.000 tahun yang lalu tuh Pak Sugeng. Nah, perbedaan alelnya dihitung sebanyak itu, dan gini, yang aku Al-Hasani ini mereka ini gini, kalau ciri khas nyantol itu, cabangnya nggak dikasih tahu. Al-Hasani dari cabang mana nggak bilang, cuma Al-Hasani gitu aja. Tapi kakeknya ditulis Ali bin Abi Thalib, beda dengan Bani Rosi tadi. Kan cabangnya kita dibilang, Rosi Tabatabai dibilang dia. Atau kalau yang di Iran, Raisi Tabatabai dibilang. Kenapa Bani Ubaidillah ini nggak bilang misalnya, ya Bani Ubaidillah jangan bilang Pak Alawi. Itu kan langsung nyantolkan Imam Ali. Kan aneh. Ya. Mestinya cabangnya ya, dibilang. Memang. Kan, ini pertanyaan saya ke Kiai Imad. Kiai Imad keturunan Ja'far Shadiq itu cabang-cabangnya dibilang nggak Kiai? Ja'far Shadiq itu kan ada Ali Al-Uraidi, ada Musa Al-Kazim. Nah, berarti kan bani-baninya dibilang ke Kiai, Bani Musawi. Iya dibilang. Lengkap kan semuanya. Langsung Balawi gitu aja. Nyantol ke Imam Ali. Jalurnya nggak dibilang. Lah kenapa ditanyakan, kan itu memang tidak ada cangkolannya. Mau nyangkol kemana? Memang kalau kita perhatikan ya Pak Sugeng ya, suatu skema penipuan ini memang dirancang dari awal itu memiripkan nama Pak Sugeng. Sebagaimana Pak Alawi mau memiripkan dengan kata Alawiyin, terus Jatma mau dimiripkan dengan Jatman, kan pola-polanya sama itu Pak Sugeng, seperti itu. Jadi memang sudah disetting dari awal untuk mirip begitu. Ya itu nama Asegaf itu nama selain di Balawi, durian Nabi lainnya ada nggak yang pakai marga itu? Sakop itu berasal dari kata sakfun, artinya tukang genteng. Jadi sakfun itu adalah atap, jadi as-sakop itu tukang benerin genteng, mananya itu. Asalnya begitu. Apakah alamin lain juga ada yang marganya seperti itu, Kiai? Saya kurang tahu ya, yang jelas mana sakop itu tukang benerin genteng. Kalau bahasa Arab itu. Kenapa Pak Sugeng menanyakan itu? Soalnya ada satu keturunan Zaid bin Ali, juga marganya dia pakai nama Asakop. Itu marga atau cuma nama gitu? Berarti cuma nama kan, Kiai? Saya kira lagi bercanda Pak Sugeng ini. Jadi dari keturunan Zaid bin Ali, itu satu orang memang nama belakangnya Asakov gitu, Kiai. Makanya pertanyaan saya, apakah ada cabang Alawiyin lain, keturunan Imam Ali yang pakai marga Asakov gitu? Saya cuma ketemu satu orang, tapi secara DNA dia keturunan Zaid bin Husain. Jadi begini, kita jangan terlalu terjebak di dalam nama-nama. Sekarang siapa yang DNA-nya sudah masuk di dalam DNA yang merupakan keturunan daripada Quraisy, ialah keturunan Quraisy. Siapa yang DNA-nya masuk ke dalam DNA dari orang-orang Bani Hashim, dialah keturunan Bani Hashim. Siapa yang masuk dalam haplogrup J yang memiliki penanda genetik daripada Sayyidina Ali 10500, dialah keturunan Sayyidina Ali. Nah, kalau Balawi yang kemarin sudah tes DNA semuanya itu G. Nah, yang G inilah mereka adalah Balawi kan. Kalau ada yang namanya Balawi tapi kemudian dia J1, itu yang dibalawikan. Bukan Balawi tapi dibalawikan. Nah, kemudian kalau mau tetap jadi Balawi itu, kalau ada misalnya ya, kalau ada yang tes DNA dia sendirian J1 misal, mempunyai penanda genetik Sayyidina Ali 10500, kemudian dia tetap kekeh ingin jadi Balawi, berarti yang GG itu semuanya itu yang mayoritas itu hilang semua itu. Ya berarti hanya dia yang Balawi kan. Karena kan sebenarnya Balawi ini dapat ngambil dari Ali bin Jadid. Yang saya sedang minta dari orang-orang Yaman untuk menelusuri keluarga keturunan Ali bin Jadid ini, yang dia Ba'lawi asli, yang namanya direbut tahun 895 Hijriah, yang hari ini masih ada yang pakai alwi begitu di sekitar Hadramaut, tetapi mereka ya seperti keluarga lainnya tidak terlalu mengedepankan nasab dan lain sebagainya, fokus di dalam ilmu dan lain sebagainya, tetapi insya Allah ini sedang ditelusuri di Yaman,
keluarga keturunan dari Ali bin Jadid. Karena iddi'aul inqirad, pengakuan bahwa Ali bin Jadid ini keturunannya itu adalah punah, itu hanya merupakan klaim sepihak dari keluarga Ba'lawi sekarang ini, dari keluarga Ali As-Sakra. Apakah betul-betul dia inqirad? Itu saya secara ilmiah, berdasarkan dari pengamatan-pengamatan saya, dari kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah, meyakini bahwa keturunan Ali bin Jadid ini masih ada sampai sekarang. Tetapi mereka tidak muncul karena seperti keturunan Wali Songo di sini. Kalau muncul dia akan langsung dikatakan sebagai palsu, sebagai pengaku-ngaku, dan lain sebagainya. Tetapi kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Saya meyakini pencerahan yang telah mulai bersinar di Hadramaut hari ini akan membawa terhadap pelurusan sejarah besar di Hadramaut. Karena ini sudah berlangsung 550 tahun, akan membutuhkan kerja besar di Hadramaut, dan sedang menulis beberapa penulis di Hadramaut sudah konfirmasi kepada saya, mereka sedang menulis ulang dan meneliti kembali versi-versi sejarah yang telah terjebak oleh cipta sejarah dari kitab-kitab tulisan Ba'lawi yang sementara ini menjadi sebuah referensi utama kesejarahan Hadramaut, karena banyaknya kisah atau riwayat tentang adanya kitab-kitab sejarah masa lalu di antara abad ke-5 sampai ke-9 Hijriah itu hilang entah kemana. Kemudian yang berhasil ditemukan kebetulan hanya oleh orang-orang Ba'lawi. Akhirnya itulah yang diklaim ditemukan oleh Ba'lawi, kemudian dijadikan sebagai sumber rujukan. Walaupun itu kini telah terbukti bahwa beberapa manuskrip sejarah yang diklaim ditemukan oleh Ba'lawi itu ternyata adalah manuskrip palsu, seperti manuskrip Ibnu Hasan yang kemarin telah dibahas oleh Dr. Awad Hamden dan Dr. Bawazir, bahwa Ibnu Hasan yang seorang ahli fikih yang beberapa puluh tahun ke belakang itu diasosiasikan sebagai seorang sejarawan, ternyata berita tentang itu hanya kembali kepada riwayat-riwayat yang dibangun oleh keluarga Ba'lawi. Tidak memiliki referensi otoritatif tentang bahwa seorang Ibnu Hasan di abad ke-9 awal itu, yang wafat di abad 9 awal, memiliki sebuah kitab sejarah. Oleh karena itu, kita membaca dari tulisan seorang Awad Hamden misalnya, bahwa saya raja'tu, saya menarik kembali beberapa tulisan saya tentang Ibnu Hasan yang menyatakan bahwa di dalam tulisan saya itu, kata beliau, dia seorang sejarawan. Karena ternyata asosiasi seorang Ibnu Hasan itu adalah sejarawan hanya berasal dari kitab-kitab khurafat. Demikian yang dikatakan oleh Syekh Awad Hamden. Dan beberapa juga telah mulai untuk menelusuri manuskrip-manuskrip tentang sejarah Hadramaut, sejarah Yaman, baik yang ada di dalam Yaman sendiri maupun di sekitarnya. Karena bisa jadi walaupun pada saat dari mulai abad ke-9 sampai hari ini ada usaha-usaha yang sistematis untuk menghilangkan sumber-sumber sejarah Hadramaut, tetapi tidak akan ada usaha dari seorang manusia atau suatu kelompok yang sempurna. Pasti ada sisa-sisa yang bisa dijadikan sebuah indikasi adanya sejarah-sejarah lain yang bisa saja nanti ditemukan setelah ditemukannya beberapa indikasi-indikasi itu. Jadi memang ini memerlukan sebuah kerja besar kita dari Indonesia yang juga memiliki sebuah tanggung jawab, di mana sumber-sumber sejarah primer kita dari Wali Songo sampai abad ke-18 itu dihilangkan, Pak Dokter. Entah siapa yang menghilangkan, namun sejarah yang hari ini kita nikmati tentang Wali Songo dan sejarah-sejarah daripada kerajaan-kerajaan Islam pada awalnya, terutama di 1500-an, itu ternyata di dalamnya banyak mengandung unsur-unsur pembelokan sejarah yang kita masih menelusuri apakah pembelokan sejarah ini terkait pula dengan adanya usaha dari sekelompok orang yang ingin menjadikan diri mereka dan kelompok serta keluarganya menjadi orang yang paling seakan-akan mempunyai peran penting di dalam kesejarahan Islam di Indonesia, atau di sini juga ada campur tangan dari kolonial, atau kedua-duanya saling berkolaborasi demi tujuannya masing-masing. Namun penelusuran dari beberapa teman-teman yang kemarin juga habis dari Banten, mereka menelusuri dari nisan-nisan raja-raja, sultan-sultan di Banten, menemukan sebuah titik terang mulai sebenarnya bagaimana kesejarahan dan nasab daripada misalnya Sultan Maulana Hasanuddin, kemudian Sunan Gunung Jati, kemudian Fatahillah,
Dan ini mulai ada titik terang dan sudah ada tim ke Belanda menelusuri ke berbagai macam daerah, ke berbagai macam pelosok agar kita ke depan anak cucu kita betul-betul menikmati sejarah yang sesungguhnya dari kesejarahan besar kita di masa lalu, bukan sejarah cipta kondisi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Juga terkait dengan tadi Gus Aziz Jazuli tentang Bani Rasi dari Yahya bin Husain bin Qasim Ar-Rasi, itu betul-betul telah memiliki data primer. Karena silsilatil alawiyah saja kitab yang tertua yang bisa ditemukan dalam genre nasab para keluarga Nabi 340-an Hijriah itu sudah mencatat perpindahan dari Imam Yahya bin Husain bin Qasim Ar-Rasi 280 Hijriah. Jadi perpindahannya terjadi 280 Hijriah, langsung dia menguasai Sa'datul Yaman. Kemudian pada tahun 340 sudah dicatat dalam kitab nasab. Jadi hanya beberapa tahun perpindahan itu, dari 280 dia pindah, kemudian jadi raja. Kemudian pada 340 sudah ada kitab nasab yang menerangkan keluarga mereka. Betul-betul ini adalah sumber primer untuk keluarga Zaidiyah di Yaman. Dan dari 280 Hijriah sampai 1996 Masehi, hanya baru beberapa puluh tahun yang lalu raja terakhir mereka wafat. Tentu sekarang ini masih ada anak-anaknya. Jadi betul-betul saya setuju dengan Mas Lutfi bahwa keluarga Zaidiyah Yaman ini paling sahih nasab yang mengaku keturunan Nabi. Kemudian dari keluarga Zaidiyah Toba Ar-Rasi ini, selain dia ini merupakan keluarga yang ada di Yaman, juga keluarga besarnya ada di Mesir. Dan di sana juga mereka mempunyai keturunan yang sudah didata juga oleh Hadi Amil itu. Jadi ada sebuah keidentikan antara data di Yaman, data di Mesir, kemudian data di Mekah, di Madinah. Orang-orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi harus mempunyai ciri genetik dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Raja yang ada di Yaman, dari kaum Zaidiyah, kemudian keluarga yang ada di Mesir, dari Toba, dari Al-Qandil, kalau dia Bani Husain, kemudian dari Al-Naj'awi, kemudian dari Al-Farihidi, kemudian yang ada di Irak, yang menjadi penjaga daripada makam Imam Husain secara turun-temurun. Dari mulai peristiwa Karbala, kemudian sampai hari ini, keluarga Imam Husain ada yang di sana. Kemudian keluarga yang ada di Yordan, yang merupakan cabang dari keluarga Qatadah yang ada di Mekah Al-Mukarramah, Bani Ajlan yang ada di Madinah, Bani Sulaiman yang ada di Mekah. Ini Bani Sulaiman, walaupun dia ada jeda ketersambungan kepemimpinan politik, tapi ternyata hari ini ketika mereka tes DNA mereka sama dengan keluarga dari Bani Qatadah yang lain. Seperti dari Bani Qatadah yang ada di Mekah, yang ada di Yordan, dan di berbagai macam tempat sekitar Hijaz. Jadi, atau orang yang mengaku turun Nabi tidak mempunyai kesamaan DNA dengan keluarga-keluarga kerajaan seperti itu, maka ini patut untuk diabaikan. Jadi seharusnya kita ini jangan bicara lagi. Pak Sugeng ini bikin setiap hari bisa 2 kali tentang Balawi ini. Sebenarnya ini harus diabaikan total, karena mustahil. Ini minal mustahilati fil alam ini. Kemustahilan bagi orang-orang berakal untuk mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Kemustahilan. Mereka memiliki usaha-usaha yang kita bisa hargai. Ya. Usaha itu kita semua usahakan, kita hargai. Tidak boleh kita tidak menghargai usaha, karena itu adalah struggle mereka. Ada haul Solo, bagaimana supaya masih kelihatan orang percaya. Mungkin saja itu dikumpulkan orang supaya nanti dikesankan. Masih banyak orang yang percaya kami sebagai cucu Nabi. Kemudian mengadakan acara juga Mas Umar bin Hafid di Monas. Mungkin juga itu dimobilisasi agar nanti bisa dikatakan pada Dr. Sugeng. Usaha Pak Dr. Sugeng tiap hari untuk meneliti bahwa Balawi bukan cucu Nabi, tidak ada artinya apa-apa. Masyarakat masih tetap mempercayai Balawi sebagai cucu Nabi. Kemudian mereka juga bagaimana berusaha supaya bisa duduk di podcastnya Deddy Corbuzier agar bisa ditonton oleh para penonton Deddy Corbuzier, ya kan? Tentunya penonton Deddy Corbuzier bukan penonton Dr. Sugeng, bukan penontonnya Gus Aziz Jazuli. Jadi nanti bisa untuk dibohongi lah bahwa ini cucu Nabi asli, pakai kacamata hitam, terjemahnya juga kan. Nah, jadi paling hanya usaha-usaha begitu, tapi kita harus menghargai. Namanya orang berusaha, ya kan? Tetap saja mereka bagi orang-orang yang berakal bukan cucu Nabi. Mereka tetap bukan cucu Nabi, haplogrup mereka G. Kalau ada di antara mereka yang berhaplogrup J, itu yang dibalawikan. Nah, saya mau tanya, tadi saya melihat postingan dari Pak Dr. Sugeng tentang ada 75 Balawi yang punya genetik Y sekian gitu, G, Y sekian. Nah, dulu
Pak Dr. Sugeng ngomong udah 180 Balawi, sekarang 75 itu maksudnya bagaimana Pak Dr. Sugeng? 180 lebih itu dari campur-campur Kiai. Ada J1, G2, GT, E. Campur aduk itu sekitar 193 lah kalau campur aduk itu. Jadi maksudnya ada Balawi, yang aku Balawi gitu ya. Tapi setelah tes DNA ada campur-campur. Merasa Balawi gitu Kiai. Iya. Tapi yang kakek bersamanya 900 tahun yang lalu, dihitung 900 tahun yang lalu, itu sudah dihitung itu cuma sekitar 75 orang Kiai. Iya, jadi yang betul-betul Balawi asli itu 75 orang. Tetapi narasi bahwa 180 orang dari Balawi yang tes DNA itu tetap benar kan? Iya, karena mereka merasa Balawi kan, mereka nggak buta huruf. Iya, betul. Kan ditulis backgroundnya Jadi, untuk keturunan Ubaidillah gitu loh, Kiai. Ya, jadi begini, orang-orang yang mengaku Balawi sudah 180 orang melakukan tes DNA ditambah 7 dari Indonesia. Tetapi dari hasil tes DNA mereka ini beragam. Ada yang G, ada yang E, ada yang O kan? Nah, yang menurut penelitian Dr. Sugeng Sugiarto, yang betul-betul dari keluarga Ali Asakron, G sekian itu hanya 75 orang ya. Ya, pokoknya yang kakek bersamanya Ya. 900 tahun yang lalu. Siapa 900 tahun yang lalu itu, Kiai? Kira-kira itu Maula Dawilah 550 tahun. Ya itu kira-kira nggak ada namanya itu. Oh, ya udah. Jadi kalau kita mau kasih nama seperti nama yang diberikan oleh kaum Balawi saat ini, itu kira-kira ada di Muhammad Sohib Mirbat atau Ali Koli Kosam. Nah, gitu. Itu. Iya. Tetapi kan nama-nama itu jelas nama-nama yang secara ilmiah tidak bisa dibuktikan eksistensinya di masa lalu. Mereka bukan sosok historis. Ali Koli Kosam itu diasosiasikan atau diasumsikan ada hidup pada abad ke-5. Anaknya Muhammad Sohib Mirbat itu hidup di abad ke-6, 556 Hijriah. Di hari itu, di mana di hari itu diasumsikan Muhammad Sohib Mirbat menjadi ulama besar di Mirbat, telah banyak kitab-kitab sejarah yang ditulis. Telah banyak kitab-kitab nasab keluarga Nabi yang dicatat. Tapi nama Muhammad Sohib Mirbat sama sekali tidak ada. Di dalam kitab sejarah tidak ada, di dalam kitab nasab tidak ada, di mana dikatakan dia sebagai ulama sufi juga, di Tabaqatus Sufiyah tidak ada. Dia dikatakan sebagai seorang ahli hadis, di Tabaqatul Muhaddisin juga tidak ada, di Rijalul Hadis juga tidak ada. Dan siapa dia? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya Pak Dr. Sugeng bertanya kira-kira siapa kakek bersama mereka 900 tahun yang lalu, saya tidak bisa menjawab secara ilmiah. Tapi kalau secara husnudon, itu adalah Ali Koli Kosam yang ada sekitar abad ke-5 Hijriah. Atau mungkin ya bapaknya Ali Koli Kosam lah. Demikian Pak Dr. Sugeng. Karena begini Kiai, kan GY 32612 itu 2 cabang. Yang satu cabang itu nggak ngaku keturunan Nabi. Dari lokasinya sekitar Dofar itu loh. Nggak tahu Dofar itu mana. Suku nomad kalau mereka bilang. Mirbat itu Dofar. Dari situ. Dofar itu di Mirbat, di Oman. Iya, jadi dari mereka merasa kakek moyangnya itu dari situ. Tapi mereka nggak ngaku sebagai Alawiyin. Mereka keluar dari itu, mengaku bukan sebagai Alawiyin. Jadi mereka dulu, waktu sebelum 2022 itu, ada di Family Project Balawi. Tapi sekarang keluar. Nggak ada orangnya. Tapi masih bisa ketemu di G Arabia. Nah ini aneh. Sama-sama kakeknya 900 tahun yang lalu. Yang satu ngaku keturunan Nabi, Al-Husaini. Yang satu ngaku nggak merasa mereka keturunan Nabi. Gitu. Kok bisa begitu? Tadi yang satu jujur, yang satu... Tadi, maaf dok, tadi suara Pak Dokter terputus-putus. Jadi bisa diulang lagi agar saya bisa mendengar. Jadi gini Kiai, dari GY 32612 itu, 900 tahun yang lalu pecah jadi 2 kan. Satu yang jadi Balawi. Yang satu ini kebetulan mereka nulis marganya Bota. Tapi setelah saya cek di mana ya, di beberapa itu mereka mengaku berasal dari Dofar Arabik gitu loh Kiai. Jadi dan mereka nggak merasa, mereka kayaknya nggak ada yang merasa mengklaim sebagai keturunan Imam Ali. Aneh. Dari kakek yang sama 900 tahun yang lalu, satu ngaku sebagai keturunan tapi satunya enggak. Ya, saya paham. Jadi begini, para pemirsa Gus Aziz Channel dan Dr. Sugeng Sugiarto Channel, saya tafsiri dari matannya Pak Dr. Sugeng. Jadi menurut Pak Dr. Sugeng gini, karena Pak Dr. Sugeng itu orang teknik, orang biologi itu ngomongnya agak susah. Saya tafsiri, ada dalam penelusuran hasil tes DNA yang diteliti oleh Pak Dr. Sugeng, ada seseorang yang terdeteksi 900 tahun yang lalu, bercabang 2, yang satu menurunkan Balawi yang ngaku cucu Nabi ini, yang satu ada di Difar, di Oman sekarang, itu di dekat Saudi, perbatasan Saudi, Oman itu Mirbat itu. Mereka tidak ngaku turun Nabi gitu. Nah, jadi dari situ sebenarnya bisa mendeteksi adanya pengakuan kedustaan itu kapan, itu tidak memerlukan ilmu nasab, ilmu sejarah sebenarnya, walaupun tentu akan sangat membantu adanya ilmu sejarah dan ilmu nasab.
Tetapi DNA saja seorang Dr. Sugeng sudah bisa untuk menelusuri adanya seorang kakek bersama 900 tahun yang lalu, yang satu bercabang Balawi sekarang ini mengaku turunan Nabi, yang satu lagi bercabang ada di Tipar tidak mengaku turunan Nabi. Ini sebuah yang mustahil kan untuk kita mengakui Balawi sebagai turunan Nabi. Jika hari ini kita mengakui turunan Nabi Balawi itu, maka kita juga harus mengakui itu orang yang ada di Dhofar yang hari ini tidak mengaku turunan Nabi sebagai turunan Nabi, walaupun dia dipaksa-paksa nggak mau. Saya bukan turunan Nabi, enggak, kamu harus turunan Nabi. Kalau tidak, Balawi di Indonesia batal gitu. Terus itu harus diajak itu Gus Ajis, Ki Muhyiddin, yang ada di Sumedang, harus merayu orang yang ada di Dhofar itu yang sekarang ini sudah ditelusuri oleh Dr. Sugeng, DNA-nya sama dengan Balawi, tapi mereka tidak ngaku cucu Nabi. Ini harus betul-betul dipaksa agar mereka sekarang bikin kitab nasab, harus bikin silsilah, supaya mereka bertemu dengan Balawi 900 tahun yang lalu dan sama-sama mengaku keturunan Nabi. Jika tidak, mereka akan malu ini, para pendukung Balawi hari ini, nanti ketemu, misalnya itu orang Tipar kita undang oleh PWI untuk jadi pembicara, kemudian kita tes DNA di sini, di Mabes Polri, kemudian kita perlihatkan hasilnya itu di depan publik, rank sama dengan Bahar Smith misalnya tes DNA-nya. Oh ini bukan cucu Nabi, ini cucu Nabi. Bagaimana orang yang saudara? Satunya cucu Nabi, satunya bukan. Ini tugasnya Gus Ajis Jazuli dan Mas Lutfi. Jangan saya sama Pak Dr. Sugeng, udah banyak kerjaan saya. ini lucu Kiai, yang menemukan mereka bukan keturunan Nabi. Itu Rumail Abbas. Gak tahu caranya dia nanya. Nah kalau saya melihatnya itu di riwayat di Yeful. Mereka dua di Dubai. Satu orang saya lupa, tapi mereka dua orang ini menyebutkan asal moyangnya itu dari Dhofar, Oman itu. Nah di mana-mana mereka tiga orang ini kan ada di Arabia tuh. Mereka nggak mengklaim sebagai keturunan Imam Ali, dan Rumail Abbas itu juga mengkonfirmasi mereka bukan Balawi kok loh, kan aneh. 900 tahun yang lalu itu kakeknya sama, tapi yang satu ngaku keturunan Nabi, yang satu enggak. Kalau Rumail Abbas itu kan ya waktu debat dengan Pak Dr. Sugeng tentang Balawi itu kan saya ketawa itu nggak bisa nahan sebenarnya kalau nggak di depan publik. Waktu itu saya masih lugu-luguan kan, saya itu mau ketawa terbahak-bahak gitu. Ya, ketika ditanya tentang ada loh katanya yang Asegaf J1, berarti Balawi itu semua walaupun keturunan Nabi karena ada Asegaf 1 yang J1. Itu kan cara berpikir yang sangat dangkal sekali harusnya. Berarti yang lain itu batal. Hanya ini saja nih yang saya dari Balawi. Tetapi dia dibalik. Karena ada Asegaf 1 yang J1, maka seluruh Balawi itu sah menjadi turunan Nabi. Ada kok katanya Balawi yang J1, ya yang ada itu berarti bukan Balawi. Dia yang dibalawikan karena yang mayoritas bukan J1. Jangan sampai kita untuk satu orang J1 itu kemudian menghancurkan keluarga Balawi lainnya. Kan harusnya berpikir begitu, Pak Rumail Abbas sebagai seorang pendukung dan pembela nasab Balawi. Tapi dia tega-teganya itu mengakui satu orang, menghancurkan seluruhnya. Kadang-kadang ya cara berpikir ya semacam itu ya tidak disangka oleh dia bahwa itu adalah suatu yang bantu, padahal itu ngamblekin kalau istilah orang Banten itu. Ya ini sudah menjadi sebuah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan di tahun ini, di abad ini ada seorang Dr. Sugeng Sugiarto, ada seorang Gus Ajis Jazuli, ada Kang Mas Lutfi dan lain sebagainya untuk sama-sama berirama, berjalan bersama umat Islam, masyarakat Indonesia, PWI LS untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia, agar walaupun tidak semua, tetapi mayoritas akan mendapatkan pencerahan. Dengan itu mereka mempunyai vaksin untuk tidak mudah dibodohi, tidak mudah dipermainkan. Rasa cinta kepada Rasulullah dipermainkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah padahal palsu. Dan saya kira umat Islam sudah cerdas hari ini. Umat Islam telah mempunyai sebuah jimat yang kuat mustika dalam jiwanya, sehingga untuk masa depan insya Allah sampai hari kiamat akan semakin sempit ruang gerak orang-orang atau suatu klan yang sengaja untuk mempermainkan cinta umat Islam pada Rasulullah. Insya Allah Pak Dr. Sugeng, Gus Ajis, Mas Lutfi dan lain sebagainya, para pejuang-pejuang akan mendapatkan senyum yang indah dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, daripada Ibunda Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Mereka lah nanti yang akan sangat menanti para pejuang-pejuang, karena ini menyangkut harga diri daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Terima kasih, sudah jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.